Shalom, saudaraku di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dalam Renungan Harian Keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan selamat kita memasuki tanggal 1 Desember 2021 dan perayaan Minggu Advent yang pertama. Sebagai keluarga Kristen, tentu ada suasana yang berbeda kita rasakan di hari ini. Ada sukacita dan syukur kita alami, namun ada juga di antara kita yang saat ini sedang mengalami suasana yang sebaliknya, yaitu mungkin ada kesusahan, kesedihan, penderitaan, bahkan kemalangan. Oleh sebab itu mari kita sediakan waktu saat ini membaca merenungkan firman Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita butuh firman-Nya sebagai pedoman dan penuntun kehidupan kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike di hari ini. Kiranya Engkau terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian yang benar melalui firman-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Oleh sebab itu layakkan pula kiranya kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu saat ini melalui pengampunan dan pengasihan yang daripada-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan dan berlayak di hadapan hadirat-Mu, karena kami menyadari kami telah melakukan berbagai pelanggaran, bahkan dosa. Ampuni dan kasihani kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 13. Sakaria pasal 9 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita saat ini adalah penghakiman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini dari Sakaria pasal 9 ayat 13 dilatar belakangi oleh suasana di mana umat Israel sedang tertekan dan menderita, sedang kecewa dan putus asa. Sekembalinya sebagian besar umat dari pembuangan Babel, mereka diperhadapkan dengan situasi sulit untuk kembali membangun dan menata kehidupan dan masa depan mereka, yang tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang benar bahwa ada subsidi dari kerajaan Persia untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi ternyata semua bantuan itu bermuatan kepentingan-kepentingan dalam rangka mengokohkan kekuasaan mereka. Sebab kenyataan yang terjadi, bangsa Israel tetap hidup dalam kemiskinan, kesewenang-wenangan penjajah, dan jauh dari kesejahteraan dan kemerdekaan. Bahkan tanah Israel menjadi tempat pertempuran atau peperangan antara Yunani dan Persia, yang kemudian dilanjutkan dengan menjadi medan pertempuran antara Syria dan Mesir. Saudara-saudara, di sini dapat kita bayangkan betapa susahnya kehidupan umat Israel waktu itu, yang juga terus berusaha menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka menjalankan perintah dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, melalui Nabi Sakaria, firman Tuhan disampaikan menjadi berita pengharapan
bagi umat Israel, sebagaimana dalam pasal 9 ayat 13 kitab Sakarya ini. Bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dengan kembali memperkuat dan mempersatukan bangsa Israel yang terpecah, baik Yehuda dan Efraim menunjuk pada kerajaan utara dan kerajaan selatan, maupun segenap bangsa yang terpencar di seluruh penjuru dunia menjadi bangsa yang kuat. Bahwa Tuhan sendiri yang akan bertindak, sebab Dia berkuasa atas kekuatan-kekuatan surgawi. Dalam bacaan kita menunjuk pada anak-anak Sion. Dan Dia juga yang berkuasa atas kekuatan duniawi yang waktu itu didominasi oleh Yunani melalui Alexander Agung. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, menyatakan keadilan, memulihkan bangsa Israel dari keterpurukan, dan menghakimi bangsa-bangsa yang telah berlaku sewenang-wenang menindas Israel. Dengan tangan-Nya yang kuat, Ia akan melenturkan busur yang menunjuk pada kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat ditandingi, bahkan tidak dapat dibendung oleh apapun dan oleh siapapun di muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dalam perenungan kita memberi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang terus bergumul dan berjuang dengan berbagai persoalan hidup ini, agar kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, tabah dan tekun menjalani hari-hari hidup ini, sebab bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Dan firman Tuhan saat ini juga memperingatkan kita untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap sesama. Jangan bersikap sombong dan merasa diri lebih penting dari orang lain. Jauhilah yang jahat, sebab ada Tuhan yang berkuasa dan akan menuntut pertanggungjawaban kita melalui penghakiman-Nya yang adil. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang menganugerahkan kehidupan bagi kami, bahkan kehidupan di dalam keselamatan yang Engkau rancangkan dan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberkati, menyertai, menjaga, melindungi kami. Karena sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau begitu menyayangi kami. Oleh sebab itu, berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pencobaan, sakit, mara bahaya. Tapi selalu ada kuasa-Mu, ya Yesus Kristus, yang akan terus menjaga, melindungi kami, menghentar kehidupan kami untuk boleh meraih masa depan yang lebih baik lagi. Melalui tanggung jawab, peran, usaha, kerja, mata pencarian kami yang kami tekuni di sepanjang hidup ini. Melalui pendidikan yang kami tekuni, mari Tuhan Engkau beri keberhasilan, kesuksesan, dan kiranya Engkau tetap memampukan kami Tuhan untuk melalui berbagai tantangan, hambatan, rintangan. Kami menyadari bahwa ketika kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan, kami harus menghadapi, menjalani berbagai pergumulan-pergumulan hidup, baik itu masalah kesehatan, masalah pemenuhan kebutuhan hidup dalam pekerjaan, dalam berbagai hal. Terkadang kami harus mengalami berbagai tantangan, godaan, bahkan cobaan. Lindungi kami Tuhan, terlebih ketika kami juga masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 hingga saat ini. Biar Tuhan Engkau menjauhkan kami dari virus corona ini Tuhan. Tiliklah kiranya keberadaan kehidupan kami Tuhan yang hari ini boleh mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, orang dewasa yang lanjut usia, kami yang boleh mengikuti melalui YouTube ini Tuhan, biar Tuhan yang memberkati kami. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kami, doa permohonan kami. Kiranya ada jawaban-jawaban Tuhan yang akan memberkati kami. Karena sepenuhnya kami hanya
menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, akan seluruh keberadaan hidup kami, rencana dan harapan kami di hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Terlebih ketika kami hendak memasuki bulan Desember tahun 2021 ini. Berkati kami Tuhan, ada suasana yang damai dan sukacita senantiasa melingkupi kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan dan doa di hari ini. Selalu siapkan waktu kita bersama Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Selamat kita beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Mohon di like dan di subscribe. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.